Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 soal hitungan yang sering muncul di tes. Nah, ini dia 10 soal hitungan yang sering muncul di tes. Kita langsung bahas saja nomor 1 ya. Nah, untuk menyelesaikan nomor 1 kita harus tahu urutan penyelesaian soal hitungan. Urutannya yaitu yang pertama, selesaikan dulu yang ada tanda kurung. Kemudian yang kedua, urutannya itu selesaikan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini 3 urutan yang perlu kita ketahui sebelum menyelesaikan soal hitungan. Nah, langsung saja soal yang pertama. Kalau kita lihat, itu ada di sini penjumlahan, ada perkalian. Nah, langkah yang pertama yaitu kita selesaikan dulu yang perkalian. Berarti 15 kali 2 itu menjadi 2 ditambah 15 kali 2. Nah, ini sama dengan ya. Kita selesaikan dulu ini. 15 kali 2. Berarti 2 ditambah 30. Hasilnya sama dengan 32. Nah, sekarang nomor 2. Kita selesaikan yang tanda kurung dulu. 126 dikurang 226. Baru kita bagi. Nah, kita 126 dikurang 226 dibagi dengan 5. Ini sama dengan ini 126 dikurang 226 itu min 100 dibagi dengan 5. Ingat, min dikali dengan min hasilnya positif. Min dikali dengan positif hasilnya negatif. Ini berlaku juga untuk bagi, bukan hanya kali ya. Bagi juga itu sama. Nah, jadi kalau dia beda tanda hasilnya negatif. Nah, ini beda tanda, 100 dibagi dengan 5 itu sama dengan 20. Karena 100-nya negatif, maka di sini min 20. Sekarang nomor 3. 1300 dikurang 450 ditambah 225 dibagi dengan 15. Nah, dari urutan penyelesaian kita selesaikan dulu yang bagi, yaitu 225 dibagi dengan 15. Itu kita dapat 1300 dikurang 450 ditambah 15. Nah, kita bisa selesaikan dari sebelah kiri dulu. 1300 dikurang 450 kita dapat 850 ditambah 15 berarti sama dengan 865. Nah, ini penyelesaian soal nomor 3. Sekarang ke nomor 4. 132 dikali 55 dibagi 5. Nah, lihat urutannya, kita selesaikan sebelah kiri dulu ya. Ini sama kuat ya. Nah, kita selesaikan dulu 132 kali 55. Bisa juga kalau dia sama kuat, bisa juga kita selesaikan 55 dibagi 5 dulu. Sama hasilnya. Coba kita mulai dari 132 kali 5 dulu. 132 dikali 55 itu kita dapat 7260. Kemudian kita bagi dengan 5 hasilnya. 7260 dibagi dengan 5 itu kita dapat 1452. Nah, bagi teman-teman yang sudah ahli, itu bisa kita lebih mudah menyelesaikan kalau kita bagi dulu. Kalau dia sama kuat ya, ini kali ya. 55 bagi 5 itu hasilnya 11, berarti dikali 11. Nah, untuk 11, perkalian 11 ini unik. Semua bilangan yang dikali 11 itu kita tinggal jumlahkan saja angka yang ada di antaranya. Berarti ini 1 tambah 3 kita jumlahkan, 3 tambah 2 kita jumlahkan. Satunya ini, yang saya kasih kotak, dan 2-nya ini tetap. Berarti jadinya 1 tambah 3 jadi 4, 3 tambah 2 jadi 5, 2-nya tetap, jadi 1452. Nah, inilah hasilnya. Ini lebih mudah ya, kalau menggunakan cara yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita melangkah ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu kita diminta untuk mencari persen dari
15.000. Nah, caranya kalau kita minta 15%, itu berarti kali 15.000. Nah, ini sama dengan 15 per 100. Kalau persen itu per 100 dikali 15.000. Nah, kita gunakan sistem coret. Kita coret dua angkanya, kita coret juga dua angkanya di atas. Berarti sisa 15 dikali 150. Nah, 15 dikali 150 itu kita dapat 2.250. Nah, ini ya. Bisa juga gunakan cara bersusun seperti ini. 5 kali 5, 2. 5 kali 1, 5 tambah 2. Itu dapat 7. 1 kali 5, 5. 1 kali 1. Jadi dapatnya 225. Karena ada nolnya di sini, tambahkan 0 juga. Nah, nomor 6 lagi. Nah, nomor 6 ini pecahan ya. 3/5 ditambah 1/6. Cara menyelesaikan pecahan gampang saja. Kita kali angka yang ada di bawah. 5 kali 6 itu sama dengan 30. Jadi ada dua pecahan baru yang penyebutnya atau angka yang di bawahnya itu 30. Kemudian angka yang di atas, yang merah ini dan yang kuning, itu kita dapat dari yang merah kita kali dengan 6 kali 3 hasilnya 18. Sedangkan yang kuning kita kali silang. 5 ke 1 dapat 5. Nah, setelah sama penyebutnya, ini langsung kita jumlahkan menjadi 18 tambah 5 dibagi 30. Dapatnya 23/30. Nah, selesai. Sekarang nomor 7. Untuk nomor 7, karena dia perkalian, kita tidak usah menyamakan angka yang di bawahnya atau penyebutnya. Jadi ini tidak usah. Langsung saya dikerja. Bisa dikali seperti ini. 12 kali 1 dapat 12. 8 kali 4 32. Selesai, bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 2 dulu. Bagi pemula langsung dapat 6/16. Bisa lagi dibagi 2 dapat 3/8. Oke. Bagi yang sudah profesional bisa menggunakan cara seperti ini. 12/8 dikali 1/4. Nah, kita bisa pakai sistem coret. 12 dengan 4 kita coret. Masing-masing dibagi 4. 12 dibagi 4 3. Kemudian 4 dibagi 4 1. Jadi tersisa 3 dikali 1 hasilnya 3. 8 dikali 1 hasilnya 8. 3/8. Lebih cepat cara menggunakan sistem coret. Nah, sekarang kita ke nomor 8 lagi ya. Di nomor 8 ini cara penyelesaiannya 5/3 dibagi 15/9. Nah, untuk operasi pembagian pada pecahan, kita bisa mengubahnya langsung menjadi perkalian dengan membalikkan pecahan yang kedua. 15 kita jadikan penyebut, kemudian 9 kita jadikan pembilang atau yang berada di atas. Nah, setelah ini kita bisa gunakan sistem coret. 5 kita coret dengan 15, itu kita masing-masing dapat 3, di sini dapat 1. Kemudian 3 kita coret dengan 9, di sini dapat 1, di sini dapat 3 ya. 3. Hasilnya 1 kali 3 itu kita dapat 3. 1 kali 3 kita dapat 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 itu dia bilangan desimal. Nah, caranya kalau bilangan desimal ini 0,24 dikurang 0,016. Di sini ini ada 3 angka. Di sini ada 2 angka. Kalau dia 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 24/100. Kenapa? Karena 2 angka di belakang koma. Dikurang 3 angka di belakang koma berarti 16/1000. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Kita gunakan penyebut 1000. Nah,
jadi 2 ya. 1000, yang 16 tetap. Yang ini kita tambahkan 1 nolnya dari 24 tambah 01 jadi 240. Nah, dapatlah sama dengan 240 dikurang 16, itu kita dapat 224 per 1000. Nah, kalau didesimalkan berarti menjadi 0,224. Kenapa 0,224? Karena di sini dia per 1000, berarti 3 angka di belakang koma. Sekarang nomor 10, nomor terakhir. Nah, 0,4 dikali 0,62. Langsung saja, ini 1 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, berarti 4 per 10 dikali 62 per 100. Nah, bisa langsung kita kali ya. Kita kali 4 dikali 62, itu kita dapat 248. 100 dikali 10 kita dapat 1000. Nah, hasilnya 248 dibagi 1000, 0,248. Kenapa? Karena dibagi 1000 harus 3 angka di belakang koma. Nah, itulah 10 soal yang sering muncul di tes-tes yang sering kita lakukan, baik itu tes CPNS, tes masuk perguruan tinggi, tes masuk tes masuk kedinasan, maupun tes masuk ke tempat pekerjaan seperti BUMN atau BUMD. Mudah-mudahan soal-soal ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.